Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, anak-anakku soleh. Hari ini Bu Rina tidak bisa menemani kalian secara offline karena ada suatu hal yang tidak bisa Bu Rina tinggalkan. Oleh karena itu, Bu Rina minta kalian untuk menyimak video ini, kemudian mencatat apa yang telah Bu Rina sampaikan sesuai dengan apa yang Bu Rina sampaikan ya, bukan yang berasal dari Google ataupun bukan pula berasal dari buku. Oke, terima kasih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan tentang apa itu hari akhir. Hari akhir merupakan rukun iman termasuk salah satu dari rukun iman. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satu lagi dari rukun Islam, bukan rukun iman, yaitu haji dan umroh. Haji dan umroh merupakan rukun Islam yang kelima. Apa sih haji? Haji yaitu secara bahasa adalah tujuan atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Di situ ada penekanan pada bulan-bulan haji atau bulan-bulan tertentu. Berarti apa? Boleh enggak kita ke sana sekarang untuk melaksanakan ibadah haji? Kapan sih bulan haji itu? Jawabannya adalah bulan haji itu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, di mana puncak dari ibadah haji yaitu di bulan Dzulhijjah. Pada kapan itu? Tanggal 9 Dzulhijjah. Semua orang yang melaksanakan ibadah haji harus berkumpul untuk melaksanakan salah satu rukun dari ibadah haji. Ya. Jadi haji itu adalah menyengaja. Berarti kalau kita cuman ke sana, kita cuman lihat-lihat, itu haji? Jawabannya bukan. Itu bukan ibadah haji. Itu namanya rekreasi. Oke. Itu haji. Yang kedua, umroh. Apa tuh umroh itu? Umroh adalah menurut bahasa adalah al-haram. Al-haram artinya apa? Kita mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan yang tidak ditentukan. Kita boleh melaksanakan ibadah umroh di bulan apapun. Ya. Jadi di luar bulan haji tidak ada batasan. Ada yang mengatakan umroh itu adalah haji yang kecil. Haji kecil namanya umroh. Kalau haji pada bulan-bulan tertentu, kalau umroh bulan-bulan kecil. Terus gimana? Apa sih perbedaannya antara haji dengan umroh? Salah satu yang membedakannya adalah pada rukunnya. Rukunnya haji dan umroh itu ada perbedaan yang nanti akan kita jelaskan. Sebelum ke rukun, kita tahu dalil untuk melaksanakan ibadah haji terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97. Ali Imran ayat 97. Kalian bisa buka di paket bacaannya, kalian bisa baca artinya. Intinya dari Ali Imran ayat 97 itu menerangkan kewajiban haji adalah bagi orang-orang yang mampu. Mampu di sini mencakup dalam 3 hal, yaitu apa? Mampu dari segi pembiayaan, mampu dari segi keamanan, dan mampu dari segi kesehatan. Ketika Allah kasih kita nikmat pembiayaan ekonomi yang cukup, berarti sudah ada kewajiban bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji. Namun bagaimana jika dari segi kesehatannya dia tidak mampu? Artinya dia sudah umur dan sebagainya, dan dia nggak ada pendamping. Qadarullah. Kalau seperti itu sebenarnya dia sudah tidak dikatakan mampu. Tidak dikatakan mampu. Ya, seperti itu. Jadi itu bedanya haji. Lalu mampu dari segi keamanan. Artinya apa? Aman.
negara yang dikunjungi maupun negara yang ditinggalkan dalam hal Indonesia itu dalam kondisi aman, tidak terjadi konflik atau peperangan, sehingga ketika kita melaksanakan perjalanan itu dalam kondisi aman. Dan yang pastinya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah kita harus mempunyai keilmuan yang cukup. Makanya biasanya akan adanya manasik haji. Seorang yang mau melaksanakan ibadah haji atau umrah di training dulu beberapa hari, berapa bulan dulu, supaya apa? Nanti ketika mereka benar-benar sudah ada di sana, mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Kemudian rukun haji, kita akan masuk ke rukun-rukun haji. Yang pertama, rukun haji adalah niat ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ketiga, tawaf ibadah. 4, sa'i, tahallul, dan tertib. Kita bahas satu, ihram. Niat ihram. Ihram itu adalah niat. Niat untuk melaksanakan ibadah haji. Niat itu melaksanakan ibadah haji. Usaha nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Ya udah, kita pakai bahasa Indonesia saja. Boleh. Niat ihram. Kemudian ditandai dengan apa? Dengan bergantinya pakaian kita. Kita gunakan untuk laki-laki adalah pakaian yang tidak berjahit. Kita gunakan baju warna putih dan pakaian yang tidak berjahit. Itu. Yang satunya kita gunakan untuk penutup aurat di bawah, kemudian yang satunya kita sampingkan seperti itu. Dan ingat, tidak diperbolehkan untuk memakai tutup kepala, tidak diizinkan. Tapi kalau seorang perempuan tetap diwajibkan untuk menutup aurat, semua auratnya, tetapi mukanya dibuka, tidak boleh memakai cadar. Jadi cadarnya dibuka seperti itu. Oke. Jadi itu. Kemudian yang kedua, wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf itu adalah berdiam diri di padang Arafah, dimulai dari ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, artinya menjelang zuhur sampai apa? Matahari itu tenggelam menjelang maghrib. Tetapi karena kita melihat, ketika kita bertanya kepada orang-orang yang sudah pernah ke sana, ternyata untuk wukuf itu nggak bisa langsung apa pas waktu duhur itu langsung ke sana nggak bisa karena banyaknya antrian. Makanya sebelum duhur biasanya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji segera datang ke padang Arafah. Nah, wukuf ini sebagai apa ya, gambaran nanti ketika di padang mahsyar, karena di wukuf itu tidak ada kayak apa ya, atap atau yang melindungi sehingga matahari bisa langsung mengenai tubuh kita, sehingga itu tadi panasnya seperti apa. Itu kalau di dunia. Kalau dulu ketika saya pernah bercerita di padang mahsyar, kayak apa panasnya ketika banyak matakan matahari hanya sepenggal, banyak sekali keringat dan sebagainya. Ini gambarannya adalah wukuf. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu apa? Berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Di mana start atau mulainya tawaf itu adalah ketika di Hajar Aswad, batu Hajar Aswad. Jadi perjalanannya apa? Berlawanan arah dengan jarum jam. Melawan arah jarum jam. Tidak searah jarum jam, tapi berlawanan arah dari jam-jam, dimulai dari Hajar Aswad ke arah di mana Ka'bah itu berada di sebelah kiri kita. Ya, berada di sebelah kiri kita. Itu tawaf sebanyak kapan? 7 kali. Kemudian yang keempat yaitu sa'i. Apa itu sa'i? Berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dengan Bukit Marwah sampai Bukit Marwah. Ini itba itu meniru dari perilaku Ibunda Siti Hajar yang ketika di waktu itu dia berusaha mencarikan air untuk putranya Ismail. Lari-lari dari sofa, dilihat di sana kayak akan ada air, dia lari lagi ke, ternyata tidak ada, kemudian balik lagi di Bukit Marwah, seperti itu sebanyak 7 kali. Kalau laki-laki disarankan berlari-lari kecil, tapi kalau untuk wanita berjalan tidak apa-apa. Seperti itu bedanya. Okay. Kemudian tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah mencukur sebagian rambut, minimal adalah 3 helai. Jadi seorang wanita ketika mencukur rambut, usahakan yang mencukur adalah sesama wanita ataupun yang masuk ke dalam mahramnya. Jangan sampai sembarangan yang nyukur, tetap aja auratnya harus dijaga. Nah, untuk laki-laki diizinkan untuk membotakin walaupun tidak harus botak licin kan. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tertib.
Tertib itu artinya apa? Ya harus berurutan. Kita nggak boleh begitu selesai ihram, niat ihram, langsung aja kita sa'i aja mumpung lagi sofa dan lama lagi sepi nih. Atau pas waktu semua orang pada wukuf, kalian melaksanakan tawaf. Tapi kan apa wukuf nih padang Arafah, Ka'bah dalam kondisi sepi. Ya wes lah aku tawaf. Itu nggak bisa. Jadi harus berurutan, tidak bisa diplencong-plencong seperti itu. Nah, perbedaannya dengan rukun umroh itu apa? Rukun umroh hanya 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Tadi sudah kita terangkan apa itu. Nah, di sini di mana tak perbedaannya wukuf. Seorang yang umroh itu tidak perlu wukuf. Nah, sedangkan haji wajib melakukan wukuf. Jadi itu rukun yang berbeda dan juga tertib. Artinya apa? Oh, itu makanya membedakan haji itu cenderung waktunya lama. Kalau di Indonesia sekitaran kurang lebihnya sekitar 40 hari plus perjalanannya. Tapi kalau umroh biasanya di Indonesia kurang lebih hanya 10 hari plus perjalanan. Karena apa? Rukunnya dilakukan juga berbeda. Rukun-rukunnya berbeda sehingga waktu yang dibutuhkan pun juga berbeda. Kemudian selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan haji. Gimana? Dimulai dari pertama ihram, kemudian uh, wukuf di Padang Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian bermalam di Mina, tawaf, sa'i dan juga tahallul. Tahallul. Tahallul tadi seperti itu. Nanti insya Allah semoga kita punya kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah manasik haji. Apa itu manasik haji? Manasik haji yaitu uh, praktek haji kecil-kecilan. Nanti kita akan orang-orang yang kompeten yang pernah melaksanakan ibadah haji dan umroh di sana. Kita minta tolong ke beliaunya. Dan selanjutnya umroh sama itu tadi ihram, tawaf, sa'i dan juga tahallul. Seperti itu. Okay. Oh ya, ini tadi yang terlewat persiapan fisik dan mental. Ketika melaksanakan ibadah haji itu harus persiapkan fisik dan mental yang benar-benar kuat. Artinya apa? Haji itu adalah melatih fisik kita. Fisiknya kita harus benar-benar kuat. Kita tahu tanah Arab Saudi itu sangat luar biasa panasnya. Habis itu di sana berdesak-desakan dengan berbagai orang dari berbagai negara dengan ukuran tubuh yang berbeda. Kita orang Indonesia rata-rata kecil, tapi orang-orang luar negeri sana rata-rata juga besarnya luar biasa. Sehingga kalau kita tidak siap fisik, ya kita bisa nanti kalah, tabrak-tabrak. Sekarang hikmahnya apa? Hikmah dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh yaitu yang pertama adalah menambah ketaatan kita kepada Allah. Orang yang kaya yang tapi dia tidak mendapatkan undangan sama Allah, dia nggak akan dipanggil atau nggak akan diundang oleh Allah. Artinya apa? Ketika kita ditakdirkan Allah kaya, kalian dihadirkan orang yang kaya raya, segera kita hadirkan, kita niat berangkat haji. Entah nanti bisa berangkat atau tidak, yang penting kita niat ibadah haji. Sehingga apa? Kalau misalkan ternyata Allah mencabut kekayaan kita, kita sudah daftar, kita akan dimaafkan Allah karena kita sudah daftar haji. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah haji kaya kemudian Allah takdirkan kita bangkrut dan kita tidak melaksanakan tidak daftar pada waktu kita kaya raya dulu, itu nanti akan jadi pertanyaan yang ditanyakan Allah juga di akhirat. Kenapa kamu datang berdal haji padahal saya kasih kamu harta yang sangat berlimpah. Yang kedua adalah pengampunan dosa. Seperti kita tahu di tanah Arab sana, di Mekah sana, uh, waktu yang mustajabah banyak sekali ada tempat-tempat yang mustajabah untuk meminta doa. Kita minta pengampunan dosa. Kita mohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita diampuni. Kita hadirkan hajat-hajat kita dan sebagainya. Yang kedua adalah pembersihan jiwa. Ketika kita di tanah sana, di tanah Arab Saudi sana, kita berusaha untuk membicarakan jiwa kita. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah haji, hati kita kotor. Karena apa? Di sana itu loh, apa yang kita ucapkan itu bisa langsung terjadi seperti itu. Mungkin itu yang bisa sebentar hikmahnya.